Selamat pagi guys, ketemu lagi sama Dedi Bas di sini di hari Rabu yang akan menjadi awal dari long weekend. Kayak long weekend terpanjang tahun ini deh. Yang hari Kamis sama Jumatnya libur. Eh, Apa kabar guys? Semoga semuanya baik-baik aja. Gua sendiri alhamdulillah baik. Hari ini kita kembali bersama si Merah. Gua mau ke tempat kopi. Pagi-pagi minum kopi itu enak. Seperti yang lo lihat di depan sini udah ada lagi suction cupnya. Nah, gue pengen cobain kalau di motor ini apakah separah dengan si motor hitam itu. We'll see, we'll see. Laporan cuaca hari ini cerah, cenderung panas. Lo weekend ini kalian pada kemana guys? Pasti kalian pada pergi liburan. Gue yakin dari beberapa dari kalian ada yang akan pergi touring. Kebanyakan dari kalian akan pergi bersama teman ataupun pergi bersama keluarga. Gue sendiri bakal ke suatu tempat yang cukup spesial. Gue akan menyelam. Menyelam karena itu salah satu hobi gue udah lama banget. Gue akan menyelam di suatu pulau kecil ke utara Indonesia. Kalau kalian pengen tahu apa yang akan gue lakukan di sana, jadi bukan motovlog sih jadinya, mungkin travel vlog. Kalian ngasih tahu ya, ntar akan gue buatin videonya. Topik pagi ini apa ya? Kita ngobrolin apa ya? Gue sebenarnya kepikiran untuk ngobrolin motor masa depan. Karena gue kemarin-kemarin ini baru nonton video-video mengenai Tesla, sebuah merek mobil dari Amerika yang full elektrik dan menggemparkan dunia perotomotifan. Nah, gue jadi kepikiran kira-kira motor masa depan itu bakal kayak gimana ya? Nah, gue sendiri sih memikirkan motor masa depan tuh mungkin model tidak akan terlalu jauh berbeda, tapi teknologinya itu. Nah, jadi guys, kalau misalkan di mobil, kalau lo pengen tahu nih, misalkan 10 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang, teknologi apa yang akan ada di misalkan Honda Jazz, lo perlu melihat mobil Mercedes-Benz S-Class yang sekarang nih. Nah, jadi Mercedes-Benz S-Class sekarang nih itu misalkan udah ada radar guided cruise control. Nah, teknologi seperti itu biasanya 10 tahun dari sekarang akan diimplementasikan di mobil yang harganya lebih merakyat. Karena S-Class kan mahal banget. Nah, menggunakan analogi seperti itu, coba kalau misalkan kita membayangkan ya, kita saling membayangkan ini kira-kira motor masa depan kira-kira 10-15 tahun lagi sekarang deh bakal ada teknologi apa aja sih. Nah, mulai dari gue ya, kalau gue mungkin teknologi pertama yang akan ada itu adalah automatic transmission. Nah, automatic transmission ini yang gue maksud seperti yang udah diimplementasikan sama Honda NM4 Vultus ataupun Honda Africa Twin yang baru. Nah, jadi ini sebenarnya teknologinya adalah motor manual cuman otomatis. Agak bingung ya. Jadi dia tuh pakai gigi. Kalau motor otomatis sekarang kayak Mio dan sebagainya itu nggak pakai gigi kan, itu pakai CVT. Nah, kalau motor ini itu pakai gigi, pakai persneling tanpa kopling. Lo bisa set itu menjadi otomatis kayak mobil. Jadi basically dia akan ganti sendiri giginya, naik turun dia akan ganti sendiri. Ataupun lo tinggal ngeflick a switch dan dia berubah menjadi mode manual. Tapi lo mindahinnya bukan pakai kaki dicongkel atau diturunin, melainkan menggunakan tombol di sini deh. Jadi kalau ini tombol klakson, kalau nggak salah di NM4 Vultus tuh akan menjadi minus deh. Nah, tombol high beam depan ini yang di depan sini nih itu akan menjadi tombol plus. Jadi lo tinggal klik plus dia naik, minus turun. Sekarang tuh udah ada teknologinya kan kayak di Honda. Cuman emang masih diterapkan di teknologi di motor yang kastanya cukup tinggi. Nah, gua rasa ke depannya teknologi seperti ini akan menjadi lebih murah, akan menjadi lebih baik, dan harusnya sih akan diimplementasikan di motor yang level 150 cc ataupun 200 cc.
Karena teknologi itu kan meningkatkan kenyamanan yang jelas. Ketika lo ingin santai tinggal pakai mode otomatis, ketika lo pengen ngebut tinggal pakai mode manual deh. Itu pertama. Yang kedua, mungkin yang gua pengen ada itu adalah autonomous braking. Nah, seperti kita tahu nih, sekarang teknologi autonomous braking ini udah mulai masuk nih ke mobil-mobil kecil kayak Mazda 2. Dia tuh udah ada radarnya di depan, dan dia bisa tahu nih kalau misalkan lo tetap ngegas, lo nggak ngerem, tapi mobil depan udah ngerem, dia akan otomatis ngerem sendiri. Nah, mungkin implementasinya kalau di motor akan sedikit berbeda ya, karena kalau motor yang mendadak berhenti sendiri lo pasti akan jatuh kan. Jadi mungkin akan ada satu sistem yang kayak dia akan membuat lo aware terhadap situasi tersebut, dan dia akan membantu pengereman. Tidak sampai berhenti total, tapi dia akan mulai memberikan kayak mulai pengereman gitu deh. Jadi dulu sadar kalau lo harus segera mengerem. Teknologi radar sendiri ini itu sebenarnya udah lumayan lama guys ada. Di mobil sih udah lumayan lama lah, dari Mercedes S-Class tahun 2000-an kalau nggak salah tuh udah ada. Nah, mungkin aja, who knows, teknologi seperti ini akan segera diimplementasikan. Gue salah jalan. Di motor juga. Bayangin kan kalau misalkan lo lagi agak oleng atau lagi ngantuk, mendadak motor depan berhenti, lo nggak sempat ngerem, tapi motor lo udah akan mulai membantu pengeremannya. Walaupun nggak sampai berhenti, karena sampai berhenti kan bahaya, tapi seenggaknya motornya udah akan mulai membantu pengeremannya. Teknologi ketiga yang menurut gue akan diimplementasikan di motor masa depan adalah setelah pariwara berikut. Karena gue udah mau nyampe di tempat kopinya, jadi nanti sehabis minum kopi nanti kita bincangkan deh guys. Penuh saudara-saudara sekalian. Kalau situ bisa keluar nggak ya dia? Nggak bisa ya. Oke guys, sudah selesai ngopi. Sekarang waktunya kembali. Oke, sekarang kita omongin yang teknologi yang ketiga. Yang pengen gue bayangkan adalah teknologi dimana bisa membuat lo tidak gampang terjatuh ketika naik motor. Nah, gimana caranya itu? Sebenarnya sih ada dua. Bisa pakai gyro stabilizer, ataupun kayak ada yang kaki keluar gitu. Nah, kalau misalkan yang gyro stabilizer itu jadi sebenarnya di dalam motornya tuh ada kayak counter weight istilahnya. Jadi ada counter movement. Jadi kalau misalkan mau jatuh ke kanan, dia ada yang kayak bergerak di dalam motor lo itu untuk mengcounter ke kiri. Jadi lo tidak akan jatuh. Nah, kalau misalkan yang kaki kecil, ini gue juga pernah lihat sih. Jadi dia kayak kalau dia mau jatuh gitu motor lo, dia kayak bakal keluar gitu, ada kayak kaki kecil keluar gitu. Jadi kayak basically kayak standar sih, biar lo nggak langsung jatuh. Teknologi yang gyro stabilizer itu setahu gue juga udah ada. Jadi kayak motornya tuh ditendang dari samping tuh nggak bakal jatuh gitu loh. Cuma gue nggak tahu deh apakah itu sudah bisa diimplementasikan atau belum di kehidupan nyata. Cuman yang jelas harusnya sih teknologi seperti itu tuh 10-20 tahun mendatang pasti udah akan lebih murah gitu loh. Nah, sebelum kalian pusing, ini gue pindah lagi ke helm nih kameranya. Karena kelihatannya masih kurang kuat itu pegangannya. Jadi kalau dari gue sih mungkin tiga teknologi utama itu kali ya yang bisa ada di motor masa depan. Apa aja tadi gue jadi lupa kan. Radar, braking, terus gue jadi lupa ada yang stabilizer system itu. Sama yang pertama tadi apa yang gue omongin ya? Oh, sama transmisi satu lagi. Ya. Oh, satu lagi sih yang gue lupa, electric bike. Nah, ini nih sebenarnya sekarang udah mulai ada nih electric bike. Nah, kayak yang kemarin kalau lo nonton video IMS gue, itu ada yang Zero Motorcycle. Nah, itu tuh mereka udah implement electric bike tuh. Nah,
PT Garasindo nggak usah juga bekerja sama ITS tuh bikin electric bike scooter made in Indonesia, men. Nah, sekarang sih masih tahap research sih. Cuman kedepannya gue yakin electric bike ini pasti akan menjadi teknologi baru sih yang akan diplomen di motor-motor. Cuman ntar gue bikin deh video khusus untuk itu, karena ngomongin electric bike sendiri itu bisa seru sendiri. Nah, kalau dari gue kan segitu guys. Kalau dari kalian apa? Coba deh kalian berimajinasi, kuatkan pikiran wild kalian. Kira-kira 10-20 tahun mendatang, teknologi motor masa depan tuh bakal ada apa aja sih? Gue yakin pasti kalian punya ide-ide menarik yang worth sharing kan. Sharing ya guys. Apakah ada negatif side dari teknologi-teknologi baru ini? Ya mungkin akan ada sih. Kayak self-driving cars itu mungkin mengurangi mengurangi sensasi berkendara itu, dan mungkin aja teknologi-teknologi yang ada di motor masa depan tuh bisa mengurangi sensasi berkendara gitu, kayak lo nggak bakal jatuh lah atau apa. Cuman gue yakin pasti akan masih ada motor atau kendaraan di masa depan yang tidak menggunakan teknologi apa-apa. Jadi misalkan kayak Honda nih misalkan ya, mereka akan buat nih satu motor yang banyak teknologinya, yang aman, yang mungkin cocok untuk orang yang menggunakan motor itu untuk transportasi sehari-hari. Tapi gue yakin di saat yang bersama mereka juga akan bikin motor yang tidak sebanyak itu teknologi canggihnya, agar sensasi berkendaranya itu tetap ada gitu. Kayaknya sih bakal seperti itu sih. Jangan lupa sharing ya guys, dari kalian kayak gimana. Oh iya, jangan lupa untuk berliburan bersama keluarga atau teman. Enjoy this long weekend. Selamat berlibur guys. Kalau yang riding naik motor di long weekend ini hati-hati ya. Sebagai akhir kata, kalau begitu sekian dulu untuk vlog kali ini. Saya Sevi jalan guys, and I'll see you on the next video. Bye bye.